Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni atau pengantar dalam acara Zoom diskusi tentang keharmonisan keluarga ini. Memang agak berat juga ya. Kita masih hidup ya, belum tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi dapat saya beritahukan di sini bahwa pernikahan itu adalah suatu acara yang sakral, di mana dua pasangan wanita dan laki-laki mengikat berjanji untuk menjadikan perkawinannya harmonis sepanjang waktu. Dengan pernikahan mereka mengharapkan bisa memberikan keturunan kebahagiaan yang bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Tentu dalam pernikahan ini tidak semua langsung, apalagi tadi moderator Mbak Noni sudah menyampaikan banyaknya perceraian, bukan hanya di Indonesia saja. Pada saat ini dunia internasional yang memiliki penduduk lebih dari 9 miliar itu, terbanyak adalah perceraian. Dan di sini disebutkan jangan mau dicerai, jangan mau melakukan perceraian. Kenapa? Nanti akan disampaikan juga oleh narasumber yang lainnya. Tadi ringkas disampaikan oleh Mbak Noni sebagai moderator bahwa tidak jarang ya, satu perkawinan itu mengalami perceraian karena masalah internal sendiri. Mungkin pada waktu pacaran mereka menutupi hal-hal mereka, sehingga waktu pernikahan kelihatan aslinya yang tadi baik kasih sayang, suka menampar, mencaci maki, dari mulutnya keluar semua isi kebun binatang. Maka terjadilah kecocokan. Ada yang berumur 1 tahun ada, malah ada berapa bulan sudah langsung cerai ya. Tapi yang paling saya sayangkan sini kalau ada nanti pihak ketiga orang lain, apakah dia wanita, apakah dia pria, yang mengganggu keutuhan suatu keluarga itu. Kemudian yang dari luar itu peran juga mertua dari laki-laki, mertua dari perempuan, orang tuanya itu ikut campur di dalam kehidupan sepasang suami istri. Itu juga bisa terjadi. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, dan saya mengalami sendiri, saya ketika umur 6 tahun, adik saya umur 5 tahun, yang paling kecil baru umur 1 tahun. Ya. Dan ayah saya sudah meninggal tahun 46, kemudian ibu saya menikah lagi. Dan ketika saya berumur 6 tahun, 5 dan 3 tahun adik saya itu diharuskan mengikuti keluarga ayah. Keluarga ayah yang tentu diasuh oleh kakak tiri saya yang penghasilannya sangat kecil. Dia punya anak 3, saya dititipkan dengan saya adik saya 3, itu sangat berat gitu. Saya umur 7 tahun sudah harus mencari kerja ya. Jualan pagi, kemudian siang sore menjaga bola tenis, malam jaga di bioskop untuk buka tutup layar bioskop. Hanya semua kita carikan untuk kehidupan kita bisa sekolah. Dan bersyukurlah saya masih kuat sampai sekarang bisa memberikan sesuatu pada keluarga, pada bangsa dan negara. Adik saya yang perempuan hanya bisa sekolah sampai SMP, SMA tidak bisa lagi. Karena tidak ada penghasilan, saya harus masuk Akademi Militer Nasional AMN di Magelang. Saya tidak bisa memberikan sesuatu buat adik saya. Tapi bersyukurlah adik saya di masa tuanya, sampai dia meninggal umur 60, punya anak 1, bisa hidup lebih bagus. Adik saya yang paling kecil umur 5 tahun meninggal karena sakit dan kita tidak bisa memberikan obat. Itulah dampak-dampak yang saya alami dan saya mengharapkan dalam diskusi Zoom ini bisa menghasilkan kenapa orang harus cerai itu. Kenapa harus cerai ya? Kadang-kadang internal keasliannya waktu menikah tidak sama dengan waktu dia pacaran dan sebagainya. Tapi akibat dari perceraian yang karena cerai itu suami istri masih muda dia cerai, belum punya anak, tidak apa-apa. Sang wanita bisa nikah lagi, sang laki-laki bisa cari jodoh yang lebih baik lagi. Tetapi akibat yang ingin saya bahas di sini adalah apabila mereka cerai sudah menghasilkan anak-anak yang masih seperti saya alami 6 tahun, ada yang 7 tahun. Mungkin di Jawa bisa dipakai oleh keluarga ibunya ya.
dalam hukum dan sebagainya, karena teman-teman advokat notaris itu bisa mengaturnya. Tetapi yang di Bali, karena tiap istri yang ditinggal suami menikah lagi, maka dia tidak berhak pada anaknya. Itu harus serah kepada keluarga. Nah, keluarga yang menampung saya ya penghasilannya dia besar. Saya sejak kecil udah mencari pekerjaan ya. Makanya ketika lulus SMA, saya harus cari sekolah yang tidak bayar. Makanya saya masuk di AMN, tidak bayar, bisa sekolah, bisa menyelesaikan. Dan bersyukur juga, saya pensiun di tentara bisa menjadi jenderal bintang 2 ya. Tidak bintang 3, tidak bintang 4, tapi sudah bersyukur lah. Lebih bagus diberikan ketika saya masih umur 4. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, waktu yang diberikan saya 10 menit, ya mudah-mudahan tidak sampai 10 menit, adalah akibat perceraian apabila anak-anaknya masih kecil. 7 tahun, 8 tahun, ya masih dia memerlukan pendidikan, kasih sayang orang tua, dia harus dididik oleh ayah tiri atau ibu tiri, ya. Belum tentu ayah tirinya baik, belum tentu ibu tirinya baik. Seperti lagu-lagu itu, bagaimana sadisnya seorang ibu tiri, ayah tiri, dan sebagainya. Jadi penderitaan habis perceraian, kalau si istri masih muda, dia bisa nikah lagi. Ya laki-laki apalagi bisa nikah lagi. Tapi anak hasil apa yang mereka lakukan waktu menjadi suami istri, itu yang kasihan mereka. Dan saya ceritakan di sini, saya mengalami itu. Sangat mengalami apa akibat tidak punya ayah dan ibu. Diasuh oleh kakak tiri, keluarga ayah saya yang penghasilannya pas. Dia pegawainya golongan 1 atau 2 gitu, tuh anaknya 3. Tapi mungkin juga apa yang saya alami itu membuat saya kuat, membuat saya bercita-cita harus jadi orang, belajar yang baik dan sebagainya. Tapi banyak sekali saya melihat anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena percayaan itu menjadi kenakalan remaja, narkoba, dan melakukan kriminal ya, karena mereka tidak diasuh ya, tidak ada kasih sayang, tidak ada nasihat. Saya tidak mengalami misalnya mau tidur, ibu saya bercerita, bapak saya bercerita, tidak ada. Kita mencari aja sendiri. Ya kebetulan seperti saya mencari kepada orang-orang mentor yang bisa memberikan arahan agama yang baik, ya belajar dan sebagainya. Mas Purwanto Kitong, terima kasih atas waktunya. Mbak Noni sebagai moderator, terima kasih. Siap. Yang ingin saya simpulkan pada hari ini adalah janganlah bercerai. Didiklah anak-anak kita sampai dia menjadi. Ya, seperti saya sekarang, anak saya 2 sudah sarjana semua, cucu saya 5, malah cucu saya paling besar sudah S2, sudah bekerja di suatu perusahaan asing, turistik. Ada cucu saya di Spanyol. Itu semua adalah yang saya ajarkan pada mereka, berdisiplin, mempunyai fokus pada pekerjaan, motivasi untuk jadi orang, dan berilah mereka kasih sayang. Kasih sayang itu tidak bisa dicari di luar, hanya bisa oleh ibu. Maka ketika saya diberikan rezeki oleh Tuhan, saya membangun sebuah taman kecil yang luasnya cuma 360 di kota Jakarta. Saya namakan taman itu, Taman Ada Surga di Telapak Kaki Ibu. Yang saya maksudkan, anak cucu saya mencintai orang tuanya, kemudian orang tua juga sadar bahwa anak-anak itu memerlukan kasih sayang, pendidikan yang bagus, bukan hanya di sekolah saja, juga di rumah. Itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan nanti narasumber lainnya bisa melengkapi dan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang bermanfaat hari ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Purwanto Kitong yang telah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bermanfaat. Kepada mereka yang merayakan Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji, Hari Kurban. Kita harus berkorban pada hari ini. Korban waktu, korban macam-macam. Kita dalihnya biasanya hidup bersilaturahmi, cium pipi kanan, pipi kiri, cium tangan. Kita harus lakukan itu.
Sekian tahun kita hidup, dirubah hanya 2 tahun dengan pandemi 19 ini. Mudah-mudahan kita bisa jalan. Kita membantu pemerintah dengan disiplin yang tinggi, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan dengan acara ini mudah-mudahan kita bisa mengurangi atau menghilangkan sama sekali perceraian di tanah air kita. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak.